Halo sahabat, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda kenapa kebanyakan developer pemula gagal di proyek awal mereka. Nah, ini sebenarnya season kedua lagi, karena kemarin kita telah bikin juga dengan judul yang sama, kebanyakan developer pemula gagal. Ternyata sahabat properti, kegagalan itu sebenarnya ada ketidaktahuan, ada hal-hal yang sebenarnya developer pemula kebanyakan begini. Mereka lupa, mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan dahulu. Nah, begitu ada tanah, begitu ada lokasi yang bagus, mereka langsung saja ready, kerja saja. Mereka kupas lahannya, kebetulan uangnya ada, mereka hajar saja. Setelah kupas lahannya, mereka bangun. Nah, ini sahabat properti, dalam pikiran mereka setelah dibangun rumahnya ada, maka kita langsung bisa dapatkan uang, bisa langsung cuan, bisa langsung akad kredit ke perbankan. Ini yang salah sahabat properti, salah besar dan salah besar. Seharusnya yang Anda lakukan adalah nah, kalau kita berpengalaman sebagai developer berpengalaman ini, maka dia akan melakukan pertama, legalitas tanah harus jelas dulu sahabat properti. Oke, legalitas tanah ini apa saja. Contoh yang paling utama, sertifikatnya jelas, pemilik utamanya siapa. Apalagi kalau misalnya tanah bukan Anda, bukan kita yang punya, tapi orang lain yang punya, kita kerjasama dengan orang lain. Nah, ini juga penting sahabat properti. Kebanyakan developer pemula itu tanah lokasi kan bukan dia yang punya. Kecuali kalau lokasi tanah itu Anda yang punya, maka tahapan yang Anda lakukan adalah urus perizinan dulu. Legalitas tanah itu menyangkut masalah batas-batas dengan siapa-siapa saja. Legalitas tanah itu sertifikatnya jelas, SHNP miliknya siapa. Setelah itu kalau Anda ingin membuat perumahan yang bersubsidi, maka legalitas tanah sertifikat tadi harus dipindah di HGB, kan hak guna bangunan. SHGB, sertifikat hak guna bangunan namanya, turun hak namanya. Oke, setelah itu dia tanah setelah jadi atas nama PT, maka selanjutnya Anda lakukan perizinan. Maka datangilah dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan perizinan perumahan tersebut. Setelah perizinan, oke. Ini adalah lagi yang lupa nih sahabat properti. Untuk zaman sekarang, untuk bisa sertifikat lokasi Anda disahkan oleh BPN segala macam, maka kita harus mendaftarkan lokasi tanah kita tuh ke OSS online. Nah, di situ sahabat properti, apabila kita sudah punya PT, sudah terdaftar di PT kita masuk asosiasi yang mana, maka baru tanah lokasi tersebut kita daftarkan di OSS online. Itu setelah OSN online, maka OSN online akan menerbitkan NIB, nomor induk berusaha namanya. Setelah nomor induk berusaha keluar, lokasi izin lokasinya sudah keluar, dia include izin lokasi di situ, izin lingkungan di situ, semuanya sudah lengkap. Nah, setelah itu baru dibawa ke BPN, baru BPN akan memproses sertifikat Anda tadi di include. Sekarang tuh sistem sudah digital sahabat properti, jadi nggak bisa main-main. Nah, setelah keluar, setelah jadi HGB, lokasi tanah Anda sudah, sertifikatnya sudah turun hak menjadi PT, maka selanjutnya baru kita bisa Anda sudah bisa masuk ke pembersihan lahan gitu loh sahabat properti. Setelah pembersihan lahannya sudah baru Anda bangun begitu ya, baru Anda bangun. Nah, urutannya seperti itu. Usahakan urus perizinan yang berhubungan dengan legalitas tanah dan PT Anda. Nah, itu tanah ya. Nah, PT Anda, PT yang baru nih harus juga terdaftar di sistem developer
sistem Sikumbang namanya, sistem perumahan subsidi, itu ada di Kemenpu Upera. Nah, untuk bisa masuk ke situ, ke sistem Sikumbang, sistem itu bisa terdaftar di Kemenpu PT Anda, maka izin-izin yang lain juga harus sudah ada. Misalnya sekarang ada PBG, peruntukan bangunan gedung, kalau dulu namanya IEB, sahabat properti. Setelah legalitas tanah sudah selesai, PT Anda sudah oke, dan PT Anda pun harus terdaftar di asosiasi. Jadi juga pertanyaan, untuk apa sih Bang kita gabung di asosiasi? Ini penting, sahabat properti. Karena sekarang kalau Anda punya PT, kalau Anda punya PT, tanahnya sudah Anda, walaupun kita punya tanah tapi Anda tidak terdaftar di asosiasi PT Anda, maka jangan harap izin-izin yang lain bisa keluar. Tuh, dan kita juga tidak bisa bekerja sama nanti dengan perbankan untuk KPR, untuk kerjasama dalam hal kerjasama untuk KPR-nya. Karena begini, seperti kita developer ini, orang beli rumah tuh jarang sekali belinya rumahnya cash and carry, kebanyakan melalui KPR, carry ke beli rumah. Nah, untuk itu kita harus kerjasama dengan perbankan. Nah, untuk perbankan juga dia harus minta izin lain, legalitas tanah lengkap, PT kita harus punya pengalaman. Nah, ini yang penting, sahabat putih. Apabila izin tanah, legalitas tanah sudah, PT Anda sudah oke, ready, maka Anda mulailah membangun. Nah, kalau sudah mulai membangun, semuanya sudah ready, Anda telah kerjasama dengan bank, baru ada penjual, baru bisa diangkat kreditkan perumahan Anda, sahabat properti. Jadi jangan terbalik-balik ya, jangan membangun aja dulu. Nah, nanti keteter, sahabat properti. Ada juga developer pemula, setelah dia bangun 3-5 unit, ternyata tanah lokasi tersebut tidak diizinkan oleh Pemda, tidak ini, peruntukan lahannya berbeda, sahabat, karena ada peruntukan lahan namanya setiap daerah, setiap kota dan kabupaten telah mengeluarkan bahwa daerah A itu untuk peruntukan lahannya untuk daerah pertanian, daerah B itu daerah untuk pusat pemerintahan, daerah C itu daerah untuk pusat perbelanjaan. Nah, daerah T itu ada peta di Pemda. Nah, peruntukan itu kita harus jelas. Apabila kita membangun perumahan tapi peruntukan lahannya bukan untuk perumahan dan pemukiman, maka izinnya tidak akan keluar, sahabat. Kebetulan daerahnya adalah pusat pemerintahan, maka di situ boleh hanya pusat pemerintahan. Itu zona-zona, sahabat peti. Nah, nanti selanjutnya nanti kita akan bahas lagi bagaimana sih cara, apa yang diperlukan oleh perbankan supaya kita bisa bekerja sama, untuk bisa memakai fasilitas kredit kepemilikan rumah KPR di perbankan tersebut. Ini akan kita bahas. Banyak lagi sebenarnya yang akan kita bahas, sahabat properti. Bagaimana cara kita bisa menyaring konsumen kita supaya perbankan percaya bahwa konsumen kita tuh oke, ready, original lagi kayak apa aja, benar-benar orang yang memerlukan rumah subsidi. Selanjutnya teman-teman yang belum bergabung di bisnis di channel kami di properti, silakan bergabung. Itu tidak banyak, sahabat properti, ada sedikit saweran-saweran 20.000, 60.000. Nah, ini untuk bisa bagaimana sih kita sebagai pengusaha kita bisa saling, kalau Anda mensupport kami akan membuatkan video-video yang bermanfaat terhadap pengalaman kami, akan kami sharingkan kepada Anda. Ini tidak banyak, hanya ya dua bungkus rokok saja. Oke, salam properti.